Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K pada bidang kompetensi teknis. Contoh soal nomor 1. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Pembahasan. Sistematis berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku atau yang didasarkan pada data. Jawaban yang tepat adalah D. Sistematis. Contoh soal nomor 2. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Prestasi. Pembahasan. Nur Kancana 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi. Contoh soal nomor 3. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Mengamati, B. Menyimak, C. Merenung, D. Mendalami. Pembahasan. Menyimak didefinisikan sebagai mendengarkan dengan baik-baik atau sungguh-sungguh yang diucapkan ataupun dibaca oleh seseorang. Jawaban yang tepat adalah B. Menyimak. Contoh soal nomor 4. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Pembahasan. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jawaban yang tepat adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Contoh soal nomor 5. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Posttest, C. Autentik, D. Non-autentik. Pembahasan. Penilaian autentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Jawaban yang tepat adalah C. Autentik. Contoh soal nomor 6. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Pembahasan. Berikut adalah beberapa kompetensi penilaian hasil belajar. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. Jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal nomor 7. Aspek yang dinilai dalam penilaian terhadap siswa sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Pembahasan. Beberapa aspek kemampuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian terhadap siswa adalah pemahaman konsep, prosedur, komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan grafik. Contoh soal nomor 8. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Pembahasan. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan
Discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah C. Inquiry learning. Contoh soal nomor 9. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Pembahasan. Fungsi utama teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah: yang pertama, teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. 2. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. 3. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Contoh soal nomor 10. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Pembahasan. Guru berdiskusi dengan siswa untuk membahas permasalahan di sekitar merupakan upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan. Jawaban yang tepat adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Contoh soal nomor 11. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Pembahasan. Salah satu upaya guru merencanakan pengajaran remedi adalah untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik. Jawaban yang tepat adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Contoh soal nomor 12. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Pembahasan. Di usia pra-remaja 10-12 tahun, anak mengalami transisi menuju kedewasaan. Selanjutnya, ia memengaruhi kemampuan sosial, fisik, dan kognitifnya. Salah satu kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis. Jawaban yang tepat adalah C. 10-12 tahun. Contoh soal nomor 13. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif. B. Reflektif. C. Gaya berpikir terikat. D. Gaya berpikir bebas. Pembahasan. Gaya belajar impulsif, yaitu cara belajar siswa dalam menyerap pelajaran, cenderung dengan cepat-cepat mengambil keputusan, tanpa memikirkan secara mendalam untuk memahami konsep-konsep informasi yang telah diterimanya. Jawaban yang tepat adalah A. Impulsif. Contoh soal nomor 14. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil. B. Mengikat dan memaksa. C. Sementara dan selamanya. D. Sebenarnya dan sejujurnya. Pembahasan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Jawaban yang tepat adalah B. Mengikat dan memaksa. Contoh soal nomor 19. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada
A. Metode pembelajaran. B. Tahap pembelajaran. C. Pendekatan pembelajaran. D. Gaya pembelajaran. Pembahasan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan pembelajaran. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.